Om Swastiastu, pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kiat-kiat untuk membangun tempat pengelukatan, antara lain yang ada di Pura Taman Pecampuan Sale. Pura Taman Pecampuan Sale itu adalah merupakan milik Desa Adat Sale yang terletak di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Lebih kurang 4 km ke arah barat dari kota Bangli. Tempat pengelukatan di Pura Taman Pecampuan dibangun pada tahun 2017 dengan menggunakan konsep Triwisesa, Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam adalah kebenaran. Jadi, dalam pembangunan tempat pengelukatan tersebut, kita selalu berpegangan kepada susastra Hindu yang ada dan yang kami pahami, dan tidak terlepas dari Sima Dresta, Desa Dresta yang ada di Desa Adat Sale. Berikutnya adalah Siwam. Siwam adalah kesucian. Jadi, dalam pembangunan tempat pengelukatan tersebut, selain niat kita, hati kita, pikiran kita suci, juga kita berharap, kita memohon nantinya setelah jadi tempat pengelukatan akan mampu memberikan vibrasi kesucian kepada pemedak yang datang ke tempat pengelukatan tersebut. Berikutnya, yang ketiga adalah Sundaram. Sundaram artinya ini keindahan. Jadi dalam pembangunan tempat pengelukatan tersebut, masalah keindahan, masalah estetika menjadi pertimbangan yang cukup intensif bagi kami. Jadi dalam pembangunan tempat pengelukatan tersebut harus seimbang di antara Satyam, Siwam, dan Sundaramnya. Inilah yang akan nantinya mampu memberikan manfaat seperti apa yang kita inginkan. Dan berikutnya, kita juga agar pembangunan tersebut bisa fokus, tidak cerai-berai terkesannya, kita juga melakukan pembangunannya secara tematik. Jadi ada tema khusus yang kita pakai pedoman sebagai guidance dalam proses pembangunannya, yaitu kebetulan kita sangat senang sekali menggunakan tema adalah tentang catur yuga, yaitu kita pakai ada Kerta Yuga, ada Treta Yuga, ada Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Inilah yang kita realisasikan dalam bentuk-bentuk bangunan yang kita bikin. Dan yang pertama, tentu saja kita ambil Kerta Yuga, di mana zaman itu adalah zaman yang sangat damai. Damai di hati, damai pula di dunia sekalanya.
Di sini kita ambil hanya satu hal, satu fenomena yang ada pada saat itu di zaman Kertayuga adalah adanya lingga. Ya. Lingga, kemudian ada lengkap dengan yoninya. Lingga yang kita bangun di sana adalah lingga yang komplit, yaitu ada terdiri dari 3 baga. Baga yang paling atas adalah baga yang namanya Rudra Baga. Di bawahnya Wisnu Baga dan berikutnya adalah Siwa Baga. Dan apabila di atas 3 baga tersebut kemudian ada menyembul Dewa Siwa. Konon inilah yang namanya lingga yang sempurna menurut susastra Hindu yang kami pahami. Yuga yang kedua adalah Treta Yuga. Kita ambil di sini Wiracarita Ramayana yang bisa mewakili zaman itu. Di zaman ini, satu hal yang ingin kami sampaikan, salah satu momen yang sangat penting adalah di berakhirnya perang Rama dengan Rahwana. Di akhir peperangan tersebut, Hanuman diberikan hadiah oleh Sang Rama. Hadiahnya tidak main-main, itu adalah berupa kalung. Kalung pada saat pernikahan Dewi Sita dengan Rama. Namun Hanuman tidak menerima hadiah tersebut karena Hanuman berprinsip ayah-ayahannya baktinya kepada Rama bukan untuk mendapatkan materi, tapi Hanuman cuma menginginkan agar Rama Sita ada selalu dalam hatinya. Seketika itu Hanuman membuka dada, Rama dan Sita sudah ada di dalam hatinya, di dalam jantungnya. Pesan moral yang ingin disampaikan di sini adalah kalau kita bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, kita bukan tujuannya untuk mendapatkan material semata-mata, tapi yang paling penting adalah Tuhan ada dalam hati kita. Kalau Tuhan sudah ada dalam hati kita, apapun bisa kita lakukan. Yuga yang ketiga adalah Dua Para Yuga. Yang menarik di sini terkait dengan segmen yang namanya Arjuna Pramada, yaitu di kisah Bharatayuddha. Arjuna Wiwaha, pada saat Arjuna menemukan seekor kera yang sangat kurus, di sana Arjuna bilang bahwa saya mampu membuat jembatan yang lebih panjang, yang lebih kuat daripada yang dibuat oleh Rama dulu untuk menyeberang ke Alengka. Begitu jembatan dibuat dengan membentangkan panah naga pasirnya, terjadilah jembatan yang besar dan megah itu. Tapi begitu dicoba oleh monyet, oleh kera yang kecil itu, loncat sekali jembatan menjadi roboh. Pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita ini adalah bahwa kita jangan sombong, jangan kita merasa paling sakti, paling kuat, apalagi dibandingkan dengan seekor kera.
Jadi kita tidak boleh merasa paling kuat, dan pula tidak boleh meremehkan seseorang walaupun kelihatannya itu remeh-temeh, orang biasa, bahkan orang miskin. Yang berikutnya adalah kita juga gambarkan yuga yang keempat, Kali Yuga. Di zaman Kali Yuga ini memang apakah sudah mulai, sudah di pertengahan, atau sudah berakhir, kita belum tahu persis. Tapi kami mengambil sebuah cerita yang cukup menarik, yaitu dengan perjalanan Ida Dangyang Nirarta. Ida Dangyang Nirarta pada saat ke Bali, beliau masuk dalam seekor ular besar. Di sana, di ular besar tersebut ada telaga, ada taman dengan 3 tunjung yang berwarna merah, hitam, dan putih. Ketiga tunjung tersebut kemudian dipetik oleh beliau, kemudian disuntingkan di telinganya yang merah dan yang hitam, kemudian yang putih beliau ditaruh di tangannya yang di ulun angen. Begini posisinya. Jadi di sini pesan moral yang ada adalah bahwa di Bali sebelum kedatangan Dangyang Nirarta sekitar tahun atau abad ke-15, di Bali sesungguhnya sudah ada paham Trimurti, yaitu yang dikonsep oleh Ida Empu Kuturan di abad ke-11. Namun Dangyang Nirarta tidak merusak tatanan Trimurti yang sudah ada. Bahkan beliau menghormati itu. Pesan moralnya adalah jangan lagi siapapun yang datang ke Bali atau yang sudah ada di Bali, jangan dirubah lagi tatanan Trimurti yang sudah ada. Itulah kita pahami dengan baik sebelum kita melakukan perubahan-perubahan. Memang perubahan itu perlu ada, tapi kita harus hati-hati kalau menyangkut hal yang bersifat teologi. Om Swastiastu. Pada hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan situasi terkini di Pura Taman Kecampuan Pancaketirta, Desa Adat Sale. Selama 1 tahun terakhir kami sampaikan pemuda cukup antusias untuk datang melukat di Pura Taman, karena kami menyediakan fasilitas baik dari pengelukatan, kemudian dikombinasikan dengan air terjun yang sangat indah, 2 air terjun yang besar, sehingga para pemuda bisa bereksperimen di Kecampuan, kemudian ke Grojogan Dedari, kemudian di Pesraman Tanahana, baru akhirnya melukat di Pancoran Utama. Kami optimis pengelukatan ini adalah salah satu pengelukatan yang disukai oleh masyarakat Indo, bahkan dari luar provinsi, bahkan dari mancanegara. Nah, dengan demikian kami berbenah di segala bidang, baik dari segi pelayanan, dari segi fasilitas, dari segi kebersihan. Kami berbenah sehingga pengunjung ataupun pemuda bisa senang datang ke pengelukatan ini. Nah, Om Swastiastu, terima kasih kami ucapkan kepada pengunjung pemuda di Pura Kecampuan Desa Adat Sale. Nah, untuk keamanan dan pelayanan di Kecampuan, kami di Pecalang Desa Adat Sale siap mengamankan pemuda Sanerau di pengelukatan. Sukses semua.
Pecalang Desa Adat Sale. Selanjutnya kita tata pecampuan, kita jadikan lebih indah, lebih baik, lebih nyaman. Kemudian berikutnya gerojogan pesiraman dedari atau air terjun dedari kita percantik. Berikutnya adalah lingga kita perbaiki, termasuk air terjun yang ada di Pasraman Tan Hane. Itu kita semua perbaiki. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam membangun tempat pengelukatan ini harus ada konsep yang kita pakai secara jelas. Kemudian bila perlu temanya apa. Kemudian kita perlu menjadikan atau blow up tentang keunikan yang ada di tempat pengelukatan kita. Jadi pemirsa yang budiman, itu kiat-kiat yang kami lakukan di tempat pengelukatan Pura Taman Pecampuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, kerama Bali yang ingin membuat atau membangun tempat pengelukatan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.